Halo guys, balik lagi sama Coach Jam guys. Hari ini gue mau jawab ya pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Sam, Bro Sam next. Bro Sam bertanya nih. Langsung kita masuk ya pertanyaannya guys. Bro Coach Jam, kalau Breitling sama Omega tiernya gimana? Apakah di tier yang sama? Tanda tanya. Aduh, paling suka ya banding membanding ya guys ya. Kita emang paling suka perbandingan ya guys ya. Orang paling suka banding. Gue juga paling suka banding-banding tuh gitu ya. Menarik emang apa-apa dibandingin ya. Ini sama ini bagus mana? Ini sama ini hebat mana gitu. Selalu kayak gitu. Minta tolong jelaskan juga bro kalau bisa. Tanda tanya. Minta tolong jelaskan juga bro kalau bisa. Makasih bro gitu. Oke, langsung aja gue jawab ya. Nggak pakai lama. Breitling sama Omega tiernya gimana? Apakah di tier yang sama? Iya, tiernya sama. Tiernya sama. Omega sama Breitling tuh sama, bro. Sama gitu ya. Dan Omega sebenarnya terkenal tuh apa sih? Speedmaster kan? Speedmaster kan. Breitling juga kebetulan ada terkenal sama apa? Breitling apa yang terkenal? Navy Timer. Jadi dua-dua sama-sama punya icon gitu ya. Omega ikonnya Speedmaster, Breitling ikonnya Navy Timer gitu ya. Dua-duanya sama-sama punya icon gitu ya. Dan jadi sebenarnya kelasnya mah sama gitu ya. Lo kalau lihat secara brand emang kalau menurut gue sih sama lah. Mereka kelasnya sama kok gitu ya. Sama-sama punya icon gitu ya. Dan bahkan kalau dulu itu dulu ya waktu gue start main jam tangan ya, Navy Timer sebenarnya kelasnya di atas Omega Speedmaster loh. Tapi kalau sekarang memang kayak makin turun gapnya gitu ya. Jadi karena Speedmaster makin naik gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya sih kalau dulu Navy Timer tuh lebih atas daripada dibanding Speedmaster gitu ya. Tapi dua-duanya pokoknya sama-sama jam icon. Dan juga Breitling sendiri punya movement yang sangat-sangat mantap gitu. Salah satu chronograph movement yang the best di market itu adalah yang terbaik di market itu adalah dari Breitling. Itu Breitling B01 B01 movement gitu. Itu salah satu movement yang mantap banget tuh gitu. Itu boleh disaingin sama Zenith El Primero, boleh disaingin sama Daytona punya, Rolex punya movement gitu ya. Itu boleh saingan tuh. Jadi lu bayangin tuh, berarti Breitling tuh berapa hebat tuh gitu. Jadi bisa disandingin gitu. Dan untuk company ya bisa bikin chronograph movement itu tuh nggak gampang gitu. Itu sama sekali nggak gampang gitu loh. Jadi waktu diluncurin pertama kali sekitar tahun 2009 tuh B01 movement, wah itu dunia gempar itu gitu ya. Jadi karena itu adalah pertama kalinya tuh berarti keluarin suatu movement, dan di mana movementnya itu ya bisa diputer-puter-puter ya, di set time ya, tapi dia nggak ada danger zone gitu. Namanya jam tangan kan biasanya ada danger zone kan. Kalau lu set harus waktu tertentu, kalau nggak bisa nanti masalah gitu. Nah itu kalau B01 nggak ada tuh gitu. Jadi hebat loh, revolusioner gitu loh. Dan itu movementnya juga sangat-sangat kuat gitu loh. Makanya saking bagusnya B01, makanya Rolex adanya Tudor aja yang chronograph dia pakai Breitling movement gitu ya. Jadi Breitling lu jangan main-main, Breitling tuh top gitu loh. Nah gue sendiri punya Breitling nih, lu jangan meremehkan Breitling. Nih gue punya Breitling, ini keren ini nggak kalah sama Daytona mah gitu. Orang mau pakai Daytona menangnya cuma menang mahal doang, gue sih nggak peduli. Ini buat gue lebih bagus gitu. Gue suka ini jam favorit nih, jam yang gue paling suka nih gitu di koleksi. Nah jadi jadi sebenarnya Breitling tuh sama kelasnya sama Omega gitu loh. Nggak ada gue akan kategoriin Breitling sama Omega tuh sama gitu, sama-sama bagus gitu ya. Dan dua-duanya juga terkenal sama chronograph gitu ya. Nah, cuma memang Breitling ini dulu sampai tahun 2019 ya. Kalau nggak salah sebelum yang CEO sekarang naik nih, si George Kern. Emang dulu Breitling tuh dianggap kayak dianggap agak rendah gitu dibanding Omega gitu ya. Karena kenapa? Karena Breitling banyak gunain kayak movement generic gitu loh. Jadi dulu tuh sebelum sekarang CEO sekarang kan tuh namanya George Kern. Sebelum si George Kern naik, emang dulu Breitling tuh agak
gimana ya, agak di manage-nya tuh kurang, bukan bilang nggak bener atau gimana, tapi pokoknya pemiliknya tuh emang nggak bisa kembangin tuh brand gitu loh. Jadi apa, cuman Navy Timer aja yang ngetop gitu. Tapi abis itu di bawah itu ya udah nggak apa, model-model semua jelek-jelek gitu loh. Jadi nggak laku gitu loh. Udah nggak laku, terus udah gitu mereka banyak pakai movement-movement generic gitu. Jadi orang persepsinya tuh kayak brand murah gitu loh, ngerti gak? Nah, karena begitu ya, saking saking dianggap apa, dianggap murah begitu, jadi sampai ada yang kategoriin Breitling tuh setara sama Tag Heuer, tapi menurut gua sebenarnya enggak gitu loh. Tapi sebenarnya tuh Breitling sebenarnya di atas itu gitu loh. Nah, tapi sejak CEO barunya ini masuk ya, si George Kern ya, dia lumayan bisa turn around tuh. Dia bisa bangkitin Breitling. Makanya sekitar tahun berapa ya, gue lupa ya, 2022 atau berapa gitu ya. Itu Breitling tuh merupakan salah satu brand yang sebenarnya popularitasnya naik secara tajam loh. Gitu. Jadi dulu ranking berapa gitu ya di Swiss gitu, naiknya lumayan tajam gitu loh. Nah itu jadi dia udah mulai turn around gitu loh, jadi dia mulai balik gitu loh. Tapi pokoknya Breitling itu sama Omega itu tiernya sama gitu ya, tingkatnya sama gitu loh. Gua nggak lihat dua apa, Omega di bawah atau Breitling di bawah, enggak gitu ya. Dan dua-duanya sama-sama terkenal sama koleksi chronograph gitu. Breitling Navy Timer, Omega Speedmaster gitu ya. Dan gue juga sendiri kan udah pernah punya Omega, punya Breitling gitu ya. Dan kalau gue lihatnya secara pribadi sih ya, ini ada Rolex, ini ada Omega, Breitling tuh kayak di tengah-tengah kalau menurut gue gitu. Stylingnya ya, style tuh gue ngerasa tuh Breitling, kalau gue ngerasa Omega tuh kayak modern. Kalau Rolex tuh agak klasik gitu. Nah, Breitling tuh di tengah-tengah tuh kalau menurut gue tuh. Modern iya, tapi klasik juga iya gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah, gue ngerasa gitu. Gitu. Jadi gue kayak gue nih sekarang nih, gue kalau pakai Breitling, gue ngerasa kayak pakai jam perpaduan antara Omega sama Rolex gitu. Gue merasa kayak gitu tuh. Gitu loh. Breitling tuh kayak modelnya begitulah gitu. Nggak terlalu, kalau Omega kan kayaknya modern gitu ya. Wah, embel-embel lah, koaksial lah, apalah gitu-gitu ya. Teknologinya banyak gitu ya. Tapi kalau Breitling nggak, biasa-biasa aja gitu loh. Tapi bagus juga gitu. Tapi modern juga gitu loh. Dia kayak open case back gitu. Nggak kayak Rolex. Kalau Rolex kan kayak bener-bener apa ya, sangat kayak apa sih, kayak konservatif brandnya gitu. Kalau Breitling kayak di tengah-tengah menurut gue gitu. Makanya gue suka sama Breitling sih. Gitu aja. Tapi ya pokoknya mereka ini bertiga, Rolex, Breitling, Omega gitu ya. Gue akan taruh mereka di kelas yang sama sih. Gitu loh. Jadi ya begitu sih kalau menurut gue sih ya. Pokoknya Breitling sih top lah. Gue salah satu brand yang gue suka sih Breitling sih, jujuran gitu loh. Banyak banget sebenarnya yang gue demen tuh, terutama chronograph gitu, Navy Timer lah gitu ya. Ini gue sendiri punya nih yang ini nih, apa, Breitling Premier. Ini menurut gue bagus banget gitu loh. Ini movementnya apa nih, lihat nih, bagus ini gitu ya. Oke, begitu aja ya. Gue udah jawab ya pertanyaannya ya, Bro Sam ya. Semoga membantu ya guys. Kalau misal kalian suka horologi, jangan lupa guys subscribe channel ini, dan nantikan Gojam di video berikutnya ya. Makasih guys sudah nonton, bye bye.